Sukacita hari ini kita kembali merenungkan renungan harian kita Livingstone dengan satu tema kita dibentuk dan diciptakan untuk melayani Tuhan. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Allah menciptakan setiap makhluk dengan kekhususannya. Ada yang berenang, melompat, melata, terbang, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki peranan yang perlu dilakukan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi mereka. Demikian juga dengan manusia. Setiap kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang khusus. Ia merancangkan dengan tepat bagaimana kita harus melayani Dia. Lalu Ia membentuk kita untuk tugas tersebut. Kapanpun Allah memberikan kita tugas untuk dikerjakan, Ia selalu melengkapi kita dengan apa yang kita perlukan untuk mewujudkannya. Kelengkapan tersebut yaitu pertama, karunia rohani. Allah telah memberikan kepada setiap orang percaya karunia-karunia rohani untuk dapat dipergunakan dalam kita melayani Dia dan sesama. Terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk penubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia rohani diberikan bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk Dia dan sesama kita. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Yang kedua, suara hati kita. Hati seseorang menggambarkan seperti apa orang tersebut, keinginannya, kesukaannya, ambisinya, dan lain sebagainya. Dari hati keluar semua apa yang kita pikirkan, dan apabila hati kita tidak kita taklukkan dalam kehendak Allah, maka kita akan menjadi orang yang hidup dengan sekehendak hati kita sendiri, yang tentu lebih banyak bertentangan dengan kehendak Allah. Untuk itu, mari kita cari apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Biarlah suara hati kita terus melaksanakan kehendak Allah, salah satunya dengan melayaninya dan sesama, dimanapun dan kapanpun. Amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara saat merenungkan renungan harian kita hari ini pasti diberkati. Oleh karena itu silahkan bagi renungan harian kita kepada banyak orang supaya mereka juga terberkati. Dan Bapak Ibu Saudara bisa like, komen, subscribe renungan harian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.